Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mahasiswa sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, di pertemuan detik-detik terakhir, pertemuan yang ke-12, kemudian menyusul ke-13, dan insya Allah nanti di tanggal 19 kita akan melaksanakan ujian akhir semester ilmu dakwah. Kita masih tersisa waktu, besok tanggal 17 meskipun tanggal merah, kalender kuliah ilmu dakwah tidak libur karena waktunya terbatas. Sehingga tinggal besok tanggal 17, tanggal 18, kemudian tanggal 19-nya kita insya Allah melaksanakan ujian akhir semester antara. Saya selain menunggu kiriman video khutbah Jumat dan kultum dari saudara sekalian, akan menambahkan pada kesempatan kali ini hal yang berkaitan dengan perencanaan dakwah. Perencanaan dakwah itu merupakan sebuah proses pemikiran, pengambilan keputusan yang tersistem tentang tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam rangka menyelenggarakan aktivitas dakwah. Saudara telah bisa membuat proposal kegiatan. Di dalam proposal kegiatan, saudara telah mengimplementasikan materi dakwah, sarana dakwah, dana dan keuangan dakwah. Dan semua hal yang telah Anda buat di dalam proposal kegiatan tersebut, implementasinya merupakan perencanaan yang merupakan proses berpikir dan pengambilan keputusan yang sistematis yang akan Anda lakukan dalam bentuk penyelenggaraan aktivitas dakwah. Maka secara umum bahwa tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, serta pembagiannya menjadi sasaran-sasaran, apakah itu bersifat temporal atau sektoral. Saudara telah membuat proposal kegiatan penyelenggaraan pengajian Isra Mi'raj. Misalkan ya, maka tentunya kita akan memutuskan, menentukan sasaran kepada siapa kita ini akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Apakah ini kegiatannya hanya untuk satu wilayah, bersifat satu waktu, atau beberapa kelompok-kelompok wilayah dalam beberapa waktu. Ini yang kemudian menjadi kebijakan pertama yang harus kita ambil. Setelah itu kemudian menentukan skala prioritas pelaksanaannya. Saudara sudah memilih, menganalisis di objek dakwah itu apa yang akan kita laksanakan. Apakah hanya pengajian? Apakah ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti layanan kesehatan, pembagian sembako, ataupun yang lainnya? Ini merupakan hal-hal yang perlu untuk Anda buat skala-skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dakwah, sehingga kegiatan dakwah tersebut bisa berlangsung dengan efektif, efisien, dan berfungsi guna. Baru kemudian bahwa perencanaan dakwah itu menjadi hal penting bagaimana kita mengkaji kondisi yang berkembang.
Apakah masyarakat yang akan kita jadikan objek kegiatan dakwah itu jenisnya seperti apa? Apa potensi yang dimilikinya? Dan potensi apa yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi? Maka nanti di dalam pelaksanaan kegiatan dakwah itu, pokok-pokok ini menjadi hal yang penting untuk kita pertimbangkan. Sehingga tidak sekedar kita menyelenggarakan pengajian saja atau kegiatan-kegiatan yang lainnya tanpa diimbangi dengan anasir-anasir kebutuhan kegiatan yang lain. Nah, maka merencanakan kegiatan dakwah itu menjadi urgent, menjadi sangat penting. Karena kemudian setiap perencanaan itu pasti akan berorientasi ke masa depan. Setelah kita mengadakan pengajian itu, dampaknya apa? Harus saudara pikirkan, kalau hanya sekedar menyelenggarakan pengajian tidak berdampak, tidak ada impak sosial, atau impak kognitif, atau impak penghasil pengaruh-pengaruh yang lainnya, ini berarti kita bekerja dalam dakwah tanpa perencanaan. Anda harus jeli, berorientasi ke masa depan, bermakna bahwa aktivitas itu dampaknya apa nanti bagi mat'u atau objek dakwah yang harus kita akan jadikan garapan itu. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa merencanakan dakwah itu menjadi hal penting, tidak boleh statis, tetapi harus bersifat dinamis. Boleh jadi pada saat Anda menentukan kegiatan ternyata berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Kita tidak bisa memaksakan diri, maka perencanaan dakwah itu bersifat dinamis serta fleksibel, lentur. Maka dinamis itu dimaknai apa? Bahwa perencanaan kegiatan dakwah itu dibuat tidak hanya satu kali, tetapi berkesinambungan, itu baru dikatakan dinamis. Anda kuliah kerja nyata, satu saat membuat proposal tabligh akbar. Tidak dikatakan tabligh akbar itu bersifat dinamis kalau setelah tabligh akbar selesai. Tetapi setelah tabligh akbar itu harus ada kaitan-kaitan program-program yang berikutnya, yang kemudian berkesinambungan dari aktivitas dakwah yang Anda lakukan. Itu makna dinamis. Dalam makna fleksibel, kita bisa memaknai bahwa perencanaan dakwah itu disempurnakan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kebutuhannya. Satu daerah mungkin kegiatan dakwahnya, pengajiannya ada yang bisa diselenggarakan pada malam hari. Tetapi boleh jadi ada satu wilayah yang kegiatannya pada siang hari setelah habis sholat duhur. Ada pula yang pagi hari, ada pula yang hanya pas hari-hari libur. Sehingga kita tidak bisa memaksakan, kecuali bahwa orang berdakwah itu seperti seorang pedagang. Tidak hanya menjual barang dagangan, tetapi kita mempertimbangkan apa kebutuhan pasar ini yang kemudian harus bersifat fleksibel. Termasuk urgensitas perencanaan dakwah adalah bahwa kita harus melaksanakan secara dinamis dan fleksibel dan berorientasi kepada kebutuhan masa depan. Nah, setelah itu baru kemudian kita perlu mencermati langkahnya seperti apa merencanakan dakwah tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai penemu tunjukkan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Saudara kalau bisa menangkap gap antara apa yang semestinya ada dan apa yang setelah ada, di situ yang belum ada apa. Nah, perencanaan dakwah itu dikerjakan di tengah-tengah antara yang semestinya dan yang terjadi. Itulah kita mengidentifikasi masalah, dan identifikasi masalah itu penting untuk ditanamkan, dicantumkan sebagai tema-tema dakwah. Setelah itu baru kemudian kita merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat. Nah, kita dicarikan model
Kalau persoalannya adalah bahwa sekarang ini di musim pandemi, misalkan ya, salah satu komunitas Anda melihat kedisiplinan memakai masker mereka lemah, ya, kehidupan hidup sehat, pola hidup sehatnya sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Maka tentu model-model pemecahan dakwahnya adalah berorientasi kepada perkara-perkara kesehatan. Meskipun Anda orang ilmu komunikasi. Maka di situ modelnya kita pakai. Oh, berarti ini tema-tema yang kita angkat adalah tentang kesehatan. Kita panggil mubalik yang memahami ilmu kesehatan. Pasca pengajian, nanti Anda lakukan, misalkan ya, ada praktek cara mencuci tangan. Anda lakukan misalkan dengan pemasangan kranisasi dan hand sanitizer di rumah-rumah warga. Terus berkesinambungan. Itu namanya Anda mampu membuat model-model pemecahan dakwah dengan tepat. Maka kemudian baru kita menentukan strategi dakwahnya. Langkah penetapan strategi ini merupakan langkah setelah perencanaan dan memilih pemecahan yang tepat. Nah, ini baru kita membuat strateginya. Termasuk di dalamnya kita menetapkan penetapan metodenya. Termasuk model pendekatannya. Kita mau pakai apa ini? Diskusi, apa pengajian, atau kajian beberapa kali pertemuan, medianya apa ini? Apakah melalui pertemuan, ataukah melalui daring, ataukah melalui tertulis, media-media cetak, atau kita akan masuk kepada pengolahan isi pesan dakwah. Materinya apa yang akan disampaikan? Penetapan pelaksanaan dakwahnya, kapan dilaksanakan, siapa PJ-nya, ya, siapa yang akan kita ajak, siapa yang akan kita undang, siapa petugas-petugas saat acara berlangsung. Ini penetapan pelaksanaan dakwahnya. Kemudian kalau sudah berlangsung, nanti mengevaluasi hasil implementasi model strategi dakwahnya. Minimal itu, saudara sekalian. Kalau sudah itu, baru kita akan tahu bahwa fungsi dari perencanaan dalam satu organisasi dakwah merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan individu atau perseorangan dan kebutuhan dalam satu kelompok atau organisasi yang di dalamnya itu bahwa perencanaan ini intinya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Islam dan melaksanakan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada dan didasarkan kepada pembelajaran dan pendalaman Al-Quran wa Sunnah. Itulah secuil perencanaan dakwah. Dalam pengembangan yang besar, ya saudara bisa mengembangkan dalam manajemen dakwah seperti bahwa dakwah itu ada planning, ada perencanaan, ada organizing, bagaimana cara kita melaksanakannya, ada actuating, bagaimana kita mengimplementasikan satu dengan yang lainnya, planning, organizing, actuating, nanti controlling, harus ada kontrol. Nah, kontrol antara perencanaan, planning, organizing, bagaimana kita mengorganize, mengatur, mewujudkan gagasan itu, kemudian actuating, Anda melaksanakan secara implementatif, dan nanti ada controlling, menyangkut dengan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan dakwah. Itu dalam bentuk manajemen dakwah secara makro. Setidaknya itu, saudara sekalian, tambahan materi di pertemuan kita yang beberapa kali lagi, masih ada satu lagi. Besok terakhir kita akan membahas gerakan dakwah jamaah dakwah GJDJ yang nanti itu akan kita sampaikan setelah materi ini. Tetap semangat, tetap sehat. Materi UAS nanti berdasarkan pada putaran-putaran materi dari bab 1 sampai dengan materi yang ke-12 ya, insya Allah seperti itu. Kita akhiri dengan billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.